Syed Ahmad Al-Hasan Al-Yamani memang bukan Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar. Dia adalah Al-Mahdi awal min Isna Asra Mahdiyan. Ya, kalau dikatakan bukan Imam Mahdi ya benar, tapi Al-Mahdi salah satu namanya dalam wasiat Nabi itu loh. Ya. Nah, kami sepakat tadi dengan Kiai Romli bahwa Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar itu nantinya saat beliau datang, dia berkuasa dalam pemerintahan khilafah, ya, dalam pemerintahan yang berkuasa dalam sebuah negara. Nah, Al-Mahdi yulad fi akhir zaman, Al-Mahdi ini sedang membangun negara, yaitu negara Irak. Sekarang ingin didirikan menjadi negara Imam Mahdi, sebagaimana dilakukan oleh Said Ruhullah Khomeini, ulama Syiah Iran, berhasil mendirikan negara Iran. Itu kan keberhasilan pertama orang Syiah lah, ya. Berhasil mendirikan negara Iran, Said Ruhullah Khomeini itu dengan meruntuhkan kerajaan Pahlavi. Tahun kan revolusi Iran tahun 1979. Nah, Irak ini belum revolusi lagi. Ini akan direvolusi oleh Al-Mahdi awal Syed Ahmad Al-Hasan. Ini gerakan revolusi, bro. Gerakan revolusi itu mengubah suatu negara yang tidak Islam diubah menjadi negara Islam. Iran sudah berhasil, sekarang Irak ini. Nah, setelah Irak berhasil, nanti bersatu Irak dan Iran di dalam negaranya Imam Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu oleh umat Syiah itu. Tetapi supaya umat ahli sunnah juga menerima Imam Mahdi yang ditunggu Syiah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana adanya Al-Mahdi awal min Isna Asra Mahdiyan sesuai wasiat Nabi untuk mendirikan negara Al-Mahdawiyah di Irak. Jadi artinya Al-Mahdi kami itu punya kekuasaan. Beda dengan Al-Mahdinya Pak Erik, di bawah kekuasaan orang kafir. Begitu Pak Erik, ya. Paham nggak? Karena Khulafaur Rasyidin sendiri dia berkuasa, sementara Mirza Ghulam Ahmad cecenguknya Inggris, karena yang berkuasa Inggris. Paham nggak? Imam Mahdi itu dinubuatkan akan sebagai Ibnu Maryam Masalan yang memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan menghentikan perang sampai tuntas. Menghapus jizyah itu artinya tidak lagi menjadi atau mengejar kekuasaan sebagai pemerintah, dan yang kedua dalam dakwah tidak menggunakan dengan peperangan senjata yang senjata perang gitu ya, tapi senjatanya adalah dakwah atau hujah ya. Dengan hujah, karena Rasulullah mengatakan Dajjal akan dibunuh dengan hujah. Nah, ya. Jadi yang dibunuh dengan hujah itu siapa? Ya, akidah Kristen itu, dan itu sudah dilakukan ya. Pak Erik itu menurut Al-Quran, bukan menurut penafsiran Pak Erik atau Ahmadiyah merujuk ke Al-Quran. Bukan menurut Al-Quran, menurut penafsiran Ahmadiyah atau penafsiran ulamanya, khilafahnya, khalifahnya Pak Erik, atau penafsiran Pak Erik sendiri yang mengatasnamakan Al-Quran. Al-Quran tidak mengkategorikan seperti itu. Itu kan kategorinya penafsiran Pak Erik. Al-Quran itu berbicara tentang khalifah, tentang imam, itu hanya satu. Amrullah, urusan Allah, nggak ada surah-surahan, nggak ada musyawarah-musyawarah. Itu Al-Quran. Nah, saat dimusyawarahkan, itu tidak Qurani lagi, itu sudah surah. Dalilnya menggunakan dalil surah, bukan menggunakan dalil khalifah atau imam. Gitu loh. Quran itu jelas seperti itu. Sedangkan pembagian yang dibagi Pak Erik itu pembagian menurut pemikiran, pemahaman yang ada di Ahmadiyah. Gitu loh cara memahaminya. Ini arti Nabi menurut Al-Quran yang simpel ya, adanya di surah Al-Anbiya. Surah Nabi-Nabi dan Anbiya itu kan Nabi-Nabi. Ayat 7 ya, surah 21 ayat 7. Wa ma arsalna qoblaka
Dan tidaklah kami mengutus nabi-nabi sebelum kau, wahai Muhammad, illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali laki-laki dewasa, beberapa orang laki-laki dewasa yang diberi banyak wahyu oleh Allah, ya, kepadanya. Nah, jadi dengan demikian dari satu ayat saja itu sudah jelas bahwa menurut Al-Quran lagi ya, bahwa Nabi itu adalah pertama laki-laki dewasa, kedua Allah mengutusnya, berarti Rasul kan, dan yang ketiga Allah banyak mewahyukan kepadanya. Nah itu clear kan, itu muhkam itu. Sekarang faktanya, apakah Ahmadiyah sudah melakukan 3 perkara itu? Membunuh babi, mematahkan salib, menghapus jizyah? Sudah. Faktanya nggak ada itu. Kapan Ahmadiyah membunuh babi? Kapan Ahmadiyah mematahkan salib? Kapan Ahmadiyah menghapuskan jizyah? Kan tidak terbukti. Ayo, coba buktikan, faktanya kan nggak ada itu. Sudah dong. Ahmadiyah sudah melaksanakan itu, dan sebagai kelanjutannya terus akan dilakukan kan ke seluruh dunia. Ya, tugas Nabi Muhammad itu baru sampai secara berjamaah ya, kan baru sampai Jazirah Arab saja, paling tambah Persia. Nah, dilanjutkan oleh Ahmadiyah, oleh Imam Mahdi ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang sudah ada di 220 negara. Apakah sampai situ? Tidak. Tapi ini baru benih-benih ya, di Indonesia juga benih. Walaupun sudah ada di 400 cabang di Indonesia, tapi nanti akan terus berkembang ya dengan pertolongan Allah gitu. Juga di seluruh dunia. Di Amerika sudah banyak, di Inggris sudah banyak, di Eropa ya. Di Australia sudah banyak. Nah, tapi masih minoritas. Walaupun minoritas, tapi kan sudah benihnya sudah di 220 negara. Gitu ya. Nah, kan coba baca ayatnya. Sebelum engkau, kalimat Al-Qur'annya. Muhkam kan sebelum engkau? Kalau Mirza Ghulam Ahmad itu bukan sebelum engkau, Pak, tapi sesudah engkau. Di situ nggak ada kata sesudah engkau. Ya ada sebelum engkau, berarti nabi-nabi itu hanya sebelum Nabi Muhammad, nggak ada setelah Nabi Muhammad. Muhkam kan? Muhkam kan kok ada setelah Nabi Muhammad, itu sebelum engkau. Sementara Mirza Ghulam Ahmad setelah engkau. Muhkam kan? Muhkam kan? Nah. Kalau sesudah engkaunya itu ada di dalam hadis, Pak. Di dalam hadisnya kan berulang-ulang saya kabarkan. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Ya, aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku. Musnad Ahmad nomor 11061. Ya, yub'atsu itu fi'il mudhari. Ya, majhul ya, maklumnya ba'atsa yub'atsu batsan kan gitu. Artinya telah mengutus, akan mengutus, dan masdarnya ba'san gitu. Itu kan tentang Al-Mahdi, Pak, bukan tentang Nabi. Pertama. Kedua, yub'atsu itu artinya dibangkitkan, bukan diutus. Ya, dibangkitkan. Artinya ada nabi yang dibangkitkan. Siapa? Ya Imam Ahmad Al-Hasan. Ya Imam Mahdi Ahmad Al-Hasan. Ya kan? Karena ada dalam wasiat Nabi. Jadi hadisnya itu tidak mendukung ke Mirza Ghulam Ahmad. Karena setelah Nabi tidak ada Nabi lagi. Berarti dia pendusta. Kalau dia sudah ngaku jadi Nabi, otomatis palsu. Jadi hadis itu bukan mendukung Mirza Ghulam Ahmad, tapi mendukung Said Ahmad Al-Hasan sebagai Al-Mahdi. Karena dia tidak ngaku jadi Nabi. Sementara kan pembahasannya Nabi itu. Jadi pendusta Pak Eri. Ya kan? Nah.
Ahmad Al-Hasan ini kan bukan nabi, Pak. Dia tidak mengaku sebagai nabi, tidak mengaku sebagai rasul. Karena di situ yub'atsu itu artinya akan diutus. Sebagaimana Nabi Muhammad juga dalam Al-Jumu'ah ayat 2. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Jelas kan? Jadi kata ba'atsa, yub'atsu, ba'tsan. Itu wazannya seperti itu. Ya. Jadi jangan bawa-bawa Syekh Ahmad Al-Hasan Al-Yamani karena dia sendiri tidak mendakwakan diri sebagai Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, ya. Kasihan tuh dia itu politik lagi. Tapi kecuali kalau orangnya memang tidak ada, ya nggak apa-apalah. Itu mungkin hanya tim saja, orangnya nggak ada gitu. Kan sudah diulang-ulang. Karena dia tidak mengaku nabi, karena dia tidak mengaku rasul, makanya saya percaya dia Al-Mahdi. Kalau ada yang mengaku nabi, yang mengaku rasulullah, ya, mengaku nabi, otomatis itulah penyebab orang nggak percaya. Kan sudah dijelasin berulang-ulang. Kan? Penolakan kami terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Imamul Mahdi bukan disebabkan pengakuannya sebagai Imamul Mahdi, tapi pengakuannya sebagai Nabi, sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad, sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad, sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Muhammad, sebagai Nabi Alaihi Salam setelah Nabi Muhammad, ya. Itulah penyebab kami mengingkari kemahdiannya, salah satunya loh. Dan yang keduanya dia tak dapat wasiat Nabi. Berarti dia terima wahyu itu hanya ngaku-ngaku. Karena kami jelas, kami yakin yang menerima wahyu itu setelah Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak ada lagi, ya. Yang ada itu tidak ada lagi, ya. Nah, jadi penyebab orang mengingkari itu loh yang harus dipahami, yang harus Pak Erik pahami. Karena dia tidak mengaku Nabiullah, tidak mengaku sebagai Rasulullah, makanya kami percaya Syekh Abdul Hasan adalah Al-Mahdi. Karena dia hanya mengaku Al-Mahdi, yulad di akhir zaman, dan mengaku Al-Yamani yang dijanjikan bagi umat Syiah. Tidak lebih dari itu, ya. Tidak ngaku-ngaku Nabi, tidak ngaku-ngaku terima wahyu. Tetapi kenapa tidak perlu wahyu? Karena wahyu itu dalam akidah kami disebut ada namanya Al-Qur'anun Natik. Arti wahyu itu sudah berwujud orangnya itu sendiri. Jadi Syekh Ahmad Hasan itu sendiri adalah wahyu. Imam Ali itu adalah wahyu. 12 imam, 12 mahdi itu adalah wahyu. Jadi wahyu itu tidak dalam bentuk apa-apa tadi, tapi wahyu itu dalam bentuk orang sudah, ya. Makanya dipahami dulu apa itu wahyu, ya kan? Makanya ada namanya Al-Qur'anun Natik, Al-Quran yang bicara langsung, ya. Jadi Imam Ahmad Hasan itu Quran yang berbicara langsung. Yang 30 juz itu namanya Al-Quranus Somit, Al-Quran yang diam. Kalau nggak dibaca nggak bunyi. Kalau Syekh Ahmad Hasan langsung ngomong itu sudah Quran, ya. Paham nggak? Quranun Natik, ya. Imam Mahdi itu satu kata atau dua kata dalam Al-Quran yang sama dengan Nabi dan Rasul, ya. Surah Al-Anbiya juga tuh, Al-Anbiya 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, ya. Dan kami telah menjadikan mereka, nah mereka di sini adalah para nabi terdahulu, ya, sebagai imam-imam yang memberi petunjuk kepada umatnya dengan perintah kami Allah, dan kami Allah mewahyukan kepadanya, kepada mereka untuk berbuat kebajikan, ya. Jadi dengan demikian waja'alnahum,
para nabi terdahulu juga sudah dijadikan sebagai imam-imam Mahdi. Dengan kata lain, Imam Mahdi itu sama dengan nabi dan rasul gitu, Pak. Jangan mengulang-ulang sesuatu yang sudah orang baca berulang-ulang. Ya. Itu penafsiran pembagian yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad atau khalifahnya atau Pak Erik sendiri, nggak tahu lah. Intinya itu pembagian yang dilakukan menurut penafsiran Ahmadiyah, ya kan? Ya kan? Nah, gitu loh. Kalau penafsiran kami hanya dua aja, khalifah atau imam itu amrullah, urusan Allah pertama. Kedua, beda. Nabi, Rasul, Khalifah, Imam itu punya makomat. Artinya ada persamaan, ada perbedaan. Nggak sama. Kalau sama semua, nggak perlu ada istilah yang berbeda. Jadi antara Khalifah, Imam, Nabi, Rasul itu punya istilah yang 4 macam. Tentu tujuannya juga 4 macam, perbedaannya juga 4 macam, walaupun di antaranya ada kesamaan. Begitu cara memahaminya, nggak disama-samain semua gitu loh. Saya ulang-ulang untuk menjawab Pak Ahmad Sunarto. Jawaban saya komprehensif, ya, dan komprehensifnya berdasarkan Al-Quran. Kenapa berdasarkan Al-Quran? Karena itu firman Allah yang para ulama sepakat, yufassiru ba'duhum ba'do. Jadi ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lain, tidak saling bertentangan, ya. Jadi dengan demikian, Pak Jaga Sukma, boleh saja Anda mengaku bahwa khalifah 12 imam itu, ya, menurut wasiat Rasulullah. Tapi tidak, Al-Quran tidak mengatakan demikian, ya. Al-Quran tidak mengatakan bahwa khalifah itu dengan wasiat Rasulullah. Itu bohong itu, ya. Jadi dengan demikian maka Syekh Ahmad Al-Yamani bukan khalifah juga. Karena itu dari tulisan saya udah jelas. Satu hal lagi, ya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani disebut khalifah juga, khilafah juga. Tapi menurut Rasulullah mereka itu mulkan adon dan mulkan jabriyatan, jadi tidak termasuk, ya. Nah, begitu pula dengan Syekh Ahmad Al-Yamani. Beliau bukan Imam Mahdi karena tidak mendakwakan diri sebagai nabi, rasul, bahkan tidak menerima wahyu. Jadi itu nggak bisa, ya. Nggak ada sama nabi, sama dengan nabi sama dengan rasul tuh nggak ada. Tadi terminologinya itu berbeda-beda, ya. Khalifah berbeda dengan imam walaupun ada kesamaannya. Imam berbeda dengan nabi walaupun ada kesamaannya. Nabi berbeda dengan rasul walaupun ada kesamaannya. Jadi 4 terminologi itu tetap beda-beda, nggak sama semua, nggak identik. Ada identik kan kacau itu, ngacau. Di dalam ayat 69 sampai 72 Allah menyebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya. Jadi Nabi dan Rasul kan, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub. Nah, ayat 73-nya wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Dan kami telah menjadikan para nabi terdahulu itu sebagai imam-imam Mahdi. Itu intinya tuh, Pak. Contoh sajalah antara nabi dan rasul, ya. Itu sudah beda. Kalau nabi itu ditinjau dari sisi menerima berita dari langit atau menerima wahyu. Karena dia menerima wahyu atau menerima berita dari langit, kita sebut nabi. Ya, itu kan. Nah, disebut rasul karena dia diutus karena dia diutus.
Jadi istilah Nabi Rasul saja udah beda. Kenapa disebut Rasul? Karena diutus. Kenapa disebut Nabi? Karena menerima wahyu, kan gitu. Jadi artinya setiap istilah itu mengacu kepada perbedaan makna. Jangan disama-samain. Nabi Rasul aja beda maknanya. Nabi artinya menerima wahyu, menerima berita dari langit. Sedangkan Rasul ada diutus. Setelah dia menerima berita dari langit, dia diutus untuk umat manusia. Nah, saat dia diutus disebut Rasul. Saat dia menerima wahyu dari langit, disebut dengan Nabi, ya kan? Nah, saya disebut imam karena dia memimpin umat. Disebut khalifah karena dia mewakili Tuhan, mewakili Nabi Muhammad, mewakili Allah. Disebut khalifah. Kan beda-beda itu istilahnya. Disebut khalifah karena mewakili Allah. Kalau khalifatullah, kalau mewakili Rasul, khalifatul Rasulillah, ya. Kalau mewakili umat khalifatun nas, ya kan? Khalifah itu kan mewakili, ya. Nah, kalau disebut imam karena dia memimpin, ya kan? Disebut nabi karena terima wahyu, disebut rasul karena diutus. Jadi setiap istilah itu punya tujuan berbeda-beda, nggak identik terus gitu loh. Kasihan Pak Erik nih, kasihan. Az-Zukhruf ayat 6 bunyinya, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwali. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Jadi Allah sendiri mengatakan selain di Al-Anbiya 7 juga di Az-Zukhruf 6 bahwa nabi-nabi itu utusan Allah. Nabi Rasul Allah. Nabi Rasul sama itu juga, ya. Jadi begini Pak Erik, coba perhatikan sungguh-sungguh. Setiap kata itu sudah menunjukkan nyata itu. Nabi, naba. Nabi itu kan karena mendapat nabaul azim, berita yang agung dari langit. Maka disebut nabi karena dapat wahyu kan. Disebut rasul, dia menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Dia diutus untuk umat manusia, maka disebut rasul, kan gitu. Kemudian disebut imam karena dia memimpin umat, ya kan? Disebut dengan khalifah karena dia mewakili. Ada yang dia wakili. Kalau khalifatul Rasulullah artinya mewakili daripada Rasulullah. Kalau khalifatullah mewakili daripada Allah. Artinya ada yang diwakili oleh sang khalifah itu, kan itu. Nah, kemudian disebut lagi dengan Mahdi karena dia mendapat petunjuk atau memberikan petunjuk kepada umat manusia, ya kan? Dia mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk kepada umat manusia, disebut Al-Mahdi. Jadi masing-masing terminologi itu sudah jelas dari kata-kata itu, nggak disama-samakan. Kok disama-samakan? Memang nantinya ada kesamaan, tapi perbedaannya sudah dengan berbeda istilah, ada perbedaannya otomatis. Nah, kemudian kesamaannya nomor 2, tapi perbedaannya jelas dengan berbedanya istilah itu sendiri, menunjukkan perbedaan dari masing-masing istilah yang ada. Jangan langsung sama plek gitu. Aduh. Ya memang dari kata per kata itu memang seperti yang Bapak jelaskan. Tapi ya statusnya itu sama gitu. Status apa namanya? Pangkatnya lah. Misalnya gini. Presiden itu namanya jabatan. Mandataris MPR kalau dulu itu. Nah, itu seperti itu, Pak, ya. Tapi itu juga. Contoh lagi, guru. Ya. Guru SD. Disebut juga pengajar. Kan itu juga gitu. Karena dia mengajarkan. Nah, begitu pula dengan nabi. Ya. Nabi, rasul, khalifah itu juga sama. Nah, cuman ketika disematkan kepada Rasulullah SAW, maka derajatnya paling tinggi sehingga Allah menyebutnya khataman nabiyyin, yang artinya bukan penutup nabi-nabi, tapi the best of all prophets gitu. Yang paling baik dalam segala hal dibandingkan nabi-nabi yang dahulu maupun yang akan datang. Itu tuh Pak, ya. Nah, kan itu kan dalam satu ayat menyebutkan istilah keduanya. Jadi kan
istilah nabi, namanya nabi itu diutus kan. Nah, arti istilah nabi sudah tidak perlu dibiragukan lagi, artinya dia terima wahyu kemudian diutus. Jadi ada kalimat dalam Al-Quran itu diistilahkan dua kata karena untuk memperjelas nabi itu beda dengan utusan, makanya dijadikan satu. Tadi artinya nabi itu sekaligus utusan gitu maknanya, bukan berarti. Jadi ayat tadi mempertegas ya, nabi itu beda dengan utusan, tapi ada nabi yang sekaligus diutus gitu. Karena ada nabi itu untuk dirinya sendiri, ada nabi yang gak menyampaikan ke umatnya gitu. Setelah dia jadi rasul baru disampaikan. Makanya dipertegas ayat itu sebenarnya muhkamnya dengan ada seorang nabi yang diutus, makanya dimuhkamkan ayat itu. Tapi tidak semua nabi itu diutus gitu loh. Tidak semua nabi diutus. Nah, itu yang keliru. Semua nabi diutus kepada kaumnya. Ya. Contohnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Nabi Muhammad, qul ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Nah, itu kan nabi dan rasul gitu, Pak. Ya. Mungkin Pak Erik belum dengar cerita tentang Nabi Khidir. Ya, kemudian Rasul yang namanya Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir kan itu, untuk belajar ilmu hakikat, yaitu kelakuan daripada Nabi Khidir itu membocorkan perahu, membunuh anak, dan memperbaiki rumah anak yatim tanpa meminta upah, bekerja tanpa minta upah gitu. Nah, kemudian 3 perkara tersebut bertentangan dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa membunuh itu nggak boleh. Kenapa membocorkan perahu, merusak perahu orang itu nggak boleh. Kenapa kita memperbaiki rumah orang kok tidak minta bayaran padahal kita bekerja keras. Nah, itu semua diprotes oleh Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa protes? Karena Nabi Musa belum paham hakikatnya gitu. Nah, artinya di situ jelas Nabi Khidir bukanlah seorang rasul, ya kan? Karena dia tidak diutus. Yang diutus itu adalah Nabi Musa, diutus kepada kaumnya. Gak ada ceritanya Nabi Khidir itu diutus. Makanya Nabi Khidir bukanlah rasul. Yang jadi rasul adalah Nabi Musa. Padahal Nabi Musa berguru kepada Nabi yang bukan rasul, yaitu Nabi Khidir. Itu kan ada cerita dalam Al-Quran itu, Pak. Ya, demikian, Pak. Nah, ini saya Ahmadiyah khususnya ya, berbeda pendapat dengan tafsir. Karena kata Nabi Khidir itu tidak ada di dalam surah Al-Kahfi itu. Adanya di dalam tafsir itu, Pak. Ya. Padahal kami menafsirkan seorang pemuda hamba Allah di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena seorang pemuda di situ yang membocorkan perahu, ya, itu sebetulnya majasi atau mutasyabihat. Karena itu Isra-nya Nabi Musa, Pak. Ya. Jadi Jemaat Ahmadiyah menafsirkan ya si pemuda itu sebagai hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Musa di dalam satu Isra ya belajar kepada Nabi Muhammad gitu, Pak. Nah, ketahuan kan, sudah ngada-ngadakan itu sudah jelas, itu cerita masyhur itu riwayat tentang Nabi Musa itu. Walaupun tidak disebut Abdun Soleh di ayatnya itu, hamba yang soleh. Memang nggak disebut Khidir, tapi Abdun Soleh. Jadi Abdun Soleh itu adalah seorang nabi yang bukan rasul. Nah, kan ngada-ngada sudah menghindar ini, yang hindar Pak Erik sudah jelas, Pak Erik sudah alirannya sudah sesat dan menyesatkan. Buat bikin penafsiran sendiri lagi sudah bikin penafsiran sendiri sudah, ngada-ngada sudah. Ya udah, ini jelas, Pak. Ini sudah jelas, kenyataan sudah fakta. Sudah jelas. Ternyata memang sesat dan menyesatkan Imam Ahmadiyah.
Bukan menghindar. Itu mah sudah jelas dalam Isra Nabi Musa, dan di situ tidak disebutkan Khidir, dan abdun solehnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi itu pasti diutus, ya. Kalau nggak diutus, ya bukan Nabi dan Rasul atuh, ya. Untuk apa buat dirinya sendiri? Jadi banyak orang akan ngaku saya Nabi buat diri sendiri. Wais, ya lucu itu. Semua Nabi diutus pada kaumnya. Makanya di dalam surah Az-Zukhruf ayat 6, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Jadi ayat itu menyatakan bahwa setiap nabi adalah rasul. Walaupun jumlahnya banyak, tapi rasul gitu, ya. Mana ada Nabi Muhammad membunuh seorang anak, mana ada Nabi Muhammad membocorkan perahu, mana ada Nabi Muhammad memperbaiki rumah seseorang kemudian minta bayaran. Nggak ada cerita itu. Itu cerita zaman Nabi Musa, kok dilarikan ke Nabi Muhammad. Kacau ini, kacau banget. Ini sudah tampak ini. Ini rahasianya Pak Romli ini. Ini rahasia besar ini. Saya ajak ke cerita tentang Nabi Musa berguru kepada Abdul Soleh itu. Dia katakan Abdul Soleh itu Nabi Muhammad. Coba. Aduh, udah kacau ini. Kacau udah. Ya, cerita-cerita itu kan ada di dalam Isra. Isra itu ru'ya, ya. Itu perlu ditakwilkan, ya. Gitu. Jadi salah satu aja yang saya bisa kasih tahu, ya. Ya, misalnya di dalam ini membocorkan perahu, ya. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan zakat, gitu, atau infak, ya. Jadi umat Nabi Musa itu diajarin agar infak, gitu. Nah, Nabi Musa jengkel kan, kok harus dibocorin kan gitu. Nah, itu sebetulnya ungkapan dan takwilnya itu hanya ada pada orang-orang yang disucikan. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bisa itu menjelaskan itu, ungkapan-ungkapan majasi atau mutasyabihat itu. Cuman saya nggak hafal semuanya itu. Kalau hafal saya ceritain juga di sini. Kayak membunuh babi, ya, kemudian menghapus jizya, menghentikan perang sampai tuntas, kemudian memecahkan salib. Nah, itu juga mutasyabihat atau majasi. Aduh, sudah mengada-ngada ini Pak Erik. Itu cerita apa? Isra, bukan Isra, itu cerita dalam Al-Quran, kok kait Isra Mi'raj lagi. Aduh Pak Erik, aduh udah ngaco lah Pak Erik, udah. Sudah jelas ini kekacauan yang nyata ini, kesesatan yang nyata. Udah Pak Erik, udah ketahuan. Isra itu perjalanan rohani atau ru'ya. Mi'raj juga sama, itu berupa pandangan rohani atau fu'adu maro'a. Itu ada di dalam surah An-Najm, ya. Kemudian di surah Al-Isra juga ada, ya. Jadi kalau dibalik tabir itu seperti itu, harus ditakwilkan. Misalnya mimpi Nabi Yusuf yang mendapatkan mimpi di mana bintang, bulan, matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada beliau. Itu kan harus ditakwilkan tuh artinya apa. Terus kemudian mimpi Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Nah, itu juga mimpi itu. Nah, itu harus ditakwilkan kan. Oke, sekarang terbukti ya betapa umat Islam pada saat Imam Mahdi datang hingga sekarang masih banyak yang belum memahami arti Nabi menurut Al-Quran dan juga jenis-jenis Nabi menurut Al-Quran. Sehingga sebagian dari umat Islam syahadatnya ditambahin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'di, la nabiyya ba'da. Ada lagi wa alian waliullah, ada lagi yang nambah-nambah. Padahal sebetulnya Rasulullah mencontohkan,
ya, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, coba jelaskan apa itu Islam. Rasulullah menjawab, antas hada anna la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu seperti itu syahadat itu ya. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah, termasuk para pengikutnya, syahadatnya juga sama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau sudah memahami kenabian, insya Allah umat Islam mayoritas nanti, atau paling tidak banyak lah, yang akan mentaati Rasulullah SAW, yaitu beat, bergabung ke dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyyin.